mulai, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama, saya Bella Sari, NIM 18122066. Saya Ika Utami, NIM 18122033. Kenalkan, nama saya Tony Pasla, NIM 18122046. Perkenalkan, saya Edi Saputra, NIM 18122039. Saya akan menjelaskan materinya. Teori pengambilan keputusan, pengendalian keputusan dalam kondisi pasti. Klarifikasi model. Deterministik model kepastian. 1. Linear programming. 2. Metode transportasi. 3. Model persediaan. 4. Metode penguasaan. 5. CPM dan FERT. 6. Goal programming. 7. Dynamic programming. 8. Integer programming. Teori keputusan. 10. Network. Stochastic model ketidakpastian. 1. Model persediaan. 2. Model antrian. 3. CPM dan FERT. 4. Rantai Markov. 5. Teori keputusan. 6. Simulasi. Pengambilan keputusan dalam kondisi pasti. 1. Suatu keputusan disebut dalam kondisi kepastian apabila hasil dari setiap alternatif tindakan dapat ditentukan dengan pasti. 2. Pengambilan keputusan secara pasti, mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dikarenakan keputusan yang akan diambil didukung oleh informasi yang lengkap sehingga dapat diramalkan secara tepat atau eksak hasil dari tindakan. Teknik program linear. Agar suatu masalah dapat diselesaikan dengan baik, teknik program linear, maka ada beberapa syarat yang terpenuhi, yaitu sebagai berikut. 1. Fungsi objektif harus didefinisikan dengan jelas, dinyatakan sebagai fungsi objektif yang linear. 2. Harus ada alternatif pemecahan untuk dipilih salah satu yang terbaik. 3. Sumber-sumber dari aktivitas mempunyai sifat dapat ditambahkan. 4. Fungsi objektif dan pertidaksamaan untuk menunjukkan adanya pembatasan harus linear. 5. Variabel keputusan harus positif, tidak boleh negatif. 7. Sumber-sumber dan aktivitas mempunyai sifat dapat dibagi. 8. Sumber-sumber aktivitas mempunyai jumlah yang terbatas. 9. Aktivitas harus profesional terhadap sumber-sumber. 10. Model programming deterministik, artinya sumber dari aktivitas harus diketahui dengan pasti. Proses pembuatan model. 1. Mendefinisikan masalah. Definisi masalah harus jelas dan menggambarkan masalah yang dihadapi. 2. Memformulasikan model, mengkonversi masalah dalam model. Gambar abstrak melalui 3 komponen, yaitu variabel keputusan, tujuan, kendala. 3. Mengukur validitas, apakah model digambar dengan tepat. Diperlukan pengumpulan data dan pengetesan terhadap model. 4. Implementasi keputusan, terdiri dari menerima modal, mempergunakan modal, dan mengambil keputusan. Analisis jaringan kerja. Analisis jaringan kerja. Metode yang digunakan untuk analisis jaringan kerja adalah sebagai berikut. 1. Metode jalur kritis. 2. Metode project evaluation and review text queuing. FORT dan CPM adalah suatu alat manajemen proyek yang digunakan untuk melakukan penjadwalan, mengatur dan mengkoordinasi bagian-bagian pekerjaan yang ada di dalam suatu proyek. FORT yang memiliki kepanjangan program evaluation review text queuing, sedangkan CPM merupakan kepanjangan dari critical path method. Saya akan melanjutkan PERT dan CPM. Keduanya mengikuti 6 langkah dasar, yakni yang pertama, mengidentifikasi proyek dan menyiapkan struktur pecahan kerja. Kedua, membangun hubungan antara kegiatan, memutuskan kegiatan mana yang harus terlebih dahulu dan mana yang mengikuti yang lain.
Ketiga, menggambarkan jaringan yang menghubungkan ke seluruh kegiatan. Keempat, menetapkan perkiraan waktu atau biaya untuk tiap kegiatan. Kelima, menghitung jalur waktu terpanjang melalui jaringan. Ini yang disebut jalur kritis. Keenam, menggunakan jaringan untuk membantu perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian proyek. Selanjutnya, proses dalam CPM atau PERT. Komponen jaringan network komponen. Jaringan CPM atau PERT menunjukkan saling berhubungnya antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya dalam satu proyek. Ada dua pendekatan untuk menggambarkan jaringan proyek ini. Kegiatan pada titik atau activity on node (AON) dan kegiatan pada panah atau activity on arrow (AOA). Pada konvensi AON, titik menunjukkan kegiatan, sedangkan pada AOA panah menunjukkan kegiatan. Antara konvensi jaringan AON dan AOA. Dari gambar, A datang sebelum B, yang datang sebelum C. A dan B keduanya harus diselesaikan sebelum C dapat dimulai. B dan C tidak dapat dimulai sebelum A selesai. Contoh, pemerintah akan membangun rumah sakit berstandar internasional. Rumah sakit tersebut akan dibangun dan harus melalui 8 kegiatan, yakni membangun komponen internal, memodifikasi atap dan lantai, membangun tumpukan, menuangkan beton dan memasang rangka, membangun pembakaran temperatur tinggi, memasang sistem kendali polusi, membangun alat pencegah polusi udara, dan kegiatan terakhir yaitu memeriksa dan pengujian. Di sini Anda dapat melihat tabel kegiatan pembangunan rumah sakit. Forward pass merupakan identifikasi waktu-waktu terdahulu. Aturan mulai terdahulu. Sebelum suatu kegiatan dapat dimulai, kegiatan pendahulu langsungnya harus selesai. Jika suatu kegiatan hanya mempunyai satu pendahuluan langsung, S-nya sama dengan EF pendahulunya. Jika satu kegiatan mempunyai satu pendahulu langsung, ES-nya adalah nilai maksimum dari semua EF pendahulunya, yaitu ES sama dengan max dalam kurung EF semua pendahulu langsung tutup kurung. Jadwal aktivitas atau activity scheduling. Menentukan jadwal proyek atau jadwal aktivitas. Artinya, kita perlu mengidentifikasi waktu mulai dan waktu selesai untuk setiap kegiatan. Kita menggunakan proses to pass, terdiri atas forward pass dan backward pass untuk menentukan jadwal waktu untuk tiap kegiatan. ES atau earliest start dan EF atau earliest finish selama forward pass, LS atau later start dan LF atau later finish ditentukan selama backward pass. Aturan selesai terdahulu. Waktu selesai terdahulu atau EF dari suatu kegiatan adalah jumlah dari waktu mulai terdahulu atau ES. Dan waktu kegiatannya EF sama dengan ES ditambah waktu kegiatan. Backward pass merupakan identifikasi waktu-waktu terakhir. Aturan waktu selesai terakhir. Yang pertama, jika suatu kegiatan adalah pendahulu langsung bagi hanya satu kegiatan, LF-nya sama dengan LS dari kegiatan yang secara langsung mengikutinya. Kedua, jika suatu kegiatan adalah pendahulu langsung bagi lebih dari satu kegiatan, maka LF adalah minimum dari seluruh nilai LS dari kegiatan-kegiatan yang secara langsung mengikutinya, yaitu LF sama dengan min dalam kurung LS dari seluruh kegiatan langsung yang mengikutinya. Aturan waktu mulai terakhir. Waktu mulai terakhir atau LS dari suatu kegiatan adalah perbedaan antara waktu selesai terakhir atau LF dan waktu kegiatannya, yaitu
LS sama dengan LF dikurang waktu kegiatan. Akan melanjutkan presentasinya. 3. Hambatan aktivitas dan jalur kritis. Waktu STEK, yaitu waktu bebas yang dimiliki oleh setiap kegiatan untuk bisa diundur tanpa menyebabkan keterlambatan proyek keseluruhan. Jalur kritis ada kegiatan yang tidak mempunyai waktu, tenaga, STEK sama dengan 0. Artinya kegiatan tersebut harus dimulai tetap tempat pada ES agar tidak mengakibatkan bertambahnya waktu penyelesaian proyek. Kegiatan dengan STEK sama dengan 0 disebut sebagai kegiatan kritis dan berada pada jalur kritis. Kemungkinan waktu penyelesaian aktivitas. Waktu optimis adalah waktu minimum jika suatu aktivitas diselesaikan pada kondisi yang sangat baik, di mana segala sesuatu berjalan dengan lancar tanpa persoalan-persoalan. Waktu pesimis, waktu yang dibutuhkan sebuah aktivitas dengan asumsi kondisi yang ada sangat tidak diharapkan. Dalam pemikiran nilai ini biasanya terdapat probabilitas yang juga kecil, juga 1/100 bahwa waktu aktivitas akan lebih besar. Waktu realistis, perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah aktivitas yang paling relatif. S pangkat 2 sama dengan varian proyek. Sigma varian kegiatan pada jalur kritis. Standar deviasi proyek. S sama dengan dibagi variansi proyek. Nilai deviasi normal. Z sama dengan batas waktu N kurang waktu penyelesaian yang diharapkan sama garis miring S. Varian proyek. Sigma varian kegiatan pada jalur kritis sama dengan varian A tambah varian C tambah varian E tambah varian G tambah varian H. Varian CPN atau PRT sangat bermanfaat untuk menjadwalkan dan mengendalikan proyek besar. Konsep yang lugas secara langsung dan tidak memerlukan perhitungan matematis yang rumit. New Work dapat untuk melihat hubungan antara kegiatan proyek secara cepat. Analisis jalur kritis dan slack membantu menunjukkan kegiatan yang perlu diperhatikan lebih dekat. Dokumentasi proyek dan gambar menunjukkan siapa yang bertanggung jawab untuk berbagi kegiatan. Dapat diterapkan untuk proyek yang bervariasi, berguna dalam mengawasi biaya dan jadwal. Keterbatasan CPM atau PRT, kegiatan harus jelas dan hubungan harus bebas dan stabil. Hubungan pengendahulu harus dijelaskan dan jaringan bersama-sama. Perkiraan waktu cenderung subjektif dan bertanggung manajer. Ada banyak terselubung dengan terlalu banyaknya penekatan pada jalur kritis. Maka yang nyaris kritis perlu diawasi. Antrian, pelanggan menunggu pelayanan di kasir, mahasiswa menunggu konsultasi dengan pembimbing. Mahasiswa menunggu registrasi dan pembayaran SPP. Penumpang kereta api menunggu pelayanan loket penjualan gratis. Kendaraan menunggu pengisian bahan bakar. Beberapa proyek atau komponen menunggu untuk diselesaikan dan sebagainya. Saya akan melanjutkan presentasi struktur model antrian. 1. Garis tunggu atau sering disebut antrian. 2. Fasilitas pelayanan. Contoh gambar struktur sistem antrian.
Contoh sistem antrian. Sistem 1. Lapangan terbang, garis tunggu atau antrian, pesawat menunggu di landasan, fasilitas landasan pacu. 2. Bank, nasabah, orang, fasilitas kasir. 3. Sistem pencucian mobil, garis tunggu atau antrian, mobil, fasilitas tempat pencucian mobil. 4. Bongkar muat barang, kapat dan truk, fasilitas bongkar muat. 5. Sistem komputer, program komputer, CPU, printer. D. Bantuan pengobatan darurat, orang, ambulan. 7. Perpustakaan, anggota perpustakaan, pegawai perpustakaan. 8. Registrasi mahasiswa pusat registrasi. 9. Sekundel, sidang pengadilan, kasus yang disidang pengadilan. Prosedur antrian. 1. Tentukan sistem antrian yang harus dipelajari. 2. Tentukan model antrian yang cocok. 3. Gunakan formula matematika atau metode simulasi untuk menganalisis model antrian. Komponen sistem antrian. 1. Populasi masukan, beberapa banyak pelanggan potensial yang masuk sistem antrian. 2. Distribusi kedatangan, mengembangkan jumlah kedatangan per unit waktu dalam periode waktu tertentu berturut-turut dalam waktu yang berbeda. 3. Disiplin pelayanan, pelanggan yang mana yang akan dilayani lebih dulu. A. PCFS, B. LCFS, C. Acak, D. Prioritas. 4. Fasilitas pelayanan, pengelompokan fasilitas pelayanan menurut jumlah yang tersedia. A. Single channel, B. Multiple channel. 5. Distribusi pelayanan. A. Beberapa banyak pelanggan yang dapat dilayani per satu waktu. B. Beberapa lama sistem pelanggan dapat dilayani. 6. Kapasitas sistem pelayanan, memaksimalkan jumlah pelayanan yang diperkenankan masuk dalam sistem. 7. Karakteristik sistem lainnya, pelanggan akan meninggalkan sistem jika antrian penuh. Notasi dalam sistem antrian. N. Jumlah pelanggan dalam sistem. Pn. Probabilitas kepastian N pelanggan dalam sistem. Lambda. Jumlah rata-rata pelanggan yang datang persatuan waktu. Mu. Jumlah rata-rata pelanggan yang dilayani persatuan waktu. Po. Probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem. P. Tingkat internasitas fasilitas pelayanan. L. Jumlah rata-rata pelanggan yang diharapkan dalam sistem. LQ. Jumlah pelanggan yang diharapkan menunggu dalam antrian. W. Waktu yang diharapkan oleh pelanggan selama dalam sistem. WQ. Waktu yang diharapkan oleh pelanggan selama menunggu dalam antrian. 1 per MU. Waktu rata-rata pelayanan. 1. Lambda. Waktu rata-rata antar kedatangan. S. Jumlah fasilitas pelayanan. Channel model. Model yang paling sederhana yaitu model saluran tunggal atau sistem M'(M')1. 1. Populasi input tak terbatas. 2. Distribusi kedatangan pelanggan potensial mengikuti distribusi posion. 3. Disiplin pelayanan mengikuti FCFS. 4. Fasilitas pelayanan terdiri dari saluran tunggal. 6. Distribusi pelayanan mengikuti distribusi posion. 6. Kapasitas sistem diasumsikan tak terbatas. 7. Tidak ada penolakan maupun pengingkaran. Multiple channel model.
fasilitas yang dimiliki lebih dari satu. Huruf dalam kurung S menyatakan jumlah fasilitas pelayanan.